Jerawat itu sebenarnya masalah yang sangat kompleks ya. Mencari penyebabnya itu susah dan butuh waktu. Tapi saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat dengan mind map berikut ini. Pertama, kita harus tahu dulu proses terjadinya jerawat itu gimana. Jerawat terjadi ketika produksi sebum itu kebanyakan, kemudian jalan keluar dari sebumnya itu buntu, entah karena sel kulit mati atau emang nggak higienis, terus ketemu bakteri, dia akan menjadi jerawat yang gede. BTW, sebum itu minyak di kulit ya, bukan sebum yang ini, beda coy. Proses terbentuknya jerawat tadi bisa dipengaruhi oleh 3 faktor besar berikut ini, yaitu yang pertama adalah hormonal, ketidakseimbangan antara testo dan estrogen bagi orang yang menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi testo dan estrogennya. Apabila ada fluktuasi yang berubah-ubah, misalkan pada menstrual cycle, atau ada perubahan mendadak, misalkan sebelumnya nggak pakai pil KB terus jadi pakai pil KB, sebelumnya nggak pakai obat-obatan seperti testosteron tiba-tiba pakai testosteron, itu juga akan menyebabkan jerawat dengan faktor resiko hormonal. Kedua, dari makanan yang mengandung omega 6 tinggi akan meningkatkan jerawat, dan kurang dari omega 3 akan menyebabkan jerawat juga. Jadi omega 3 dan omega 6 rasio lah yang berpengaruh dalam jerawat, 2:1, omega 3 nya 2, omega 6 nya 1. Kalau Anda makan makanan fast food yang banyak minyak jeleknya, kemudian makan kacang, itu juga dari masalah omega 3 dan omega 6 nya. Kemudian dari dairy itu seperti produk susu, keju. Kadang juga roti yang mengandung susu dan keju juga bisa memberikan dampak jerawat bagi orang yang sensitif terhadap produk dairy. Gula juga bisa memperparah adanya jerawat karena gula adalah pro-inflamatori. Jadi kalau misalkan orangnya diabetes, gula darahnya tinggi juga akan beresiko jerawat. Faktor penyebab yang ketiga adalah masalah higienitas. Jadi kalau misalkan bed cover tidak diganti, apalagi orangnya sering olahraga, terus tidurnya nggak pakai baju, itu akan banyak bakteri yang ada di bedsheet. Dan kalau misalkan sel kulit mati ketemu keringat, ketemu bakteri, jadilah jerawat yang gede-gede. Itu kenapa jerawat di punggung biasanya lebih gede daripada yang di muka dan banyak. Kalau habis gym nggak menggosok punggung juga bisa menyebabkan jerawat karena sel kulit mati ketemu dengan sebum produksi yang banyak, kemudian ketemu bakteri karena keringat itu kotor, akhirnya jadi resep jerawat yang gede. Solusi pertama untuk yang disebabkan oleh hormonal, misalkan pada cewek yang mungkin kumisnya tebal, banyak rambutnya, itu kemungkinan testosteronnya juga tinggi. Maka spironolakton dengan pengawasan dokter spesialis kulit kelamin bisa membantu solusi jerawat itu. Karena spironolakton sifatnya anti-androgen. Kemudian untuk masalah hormonal yang kedua adalah stop penggunaan obat yang mempengaruhi hormon seperti pil KB atau anabolik steroid. Dari makanan kita hindari yang kaya omega 6, kemudian perbanyak konsumsi omega 3, zinc, vitamin E, dan retinoin dari beef liver. Hati-hati konsumsi beef liver, kalau kebanyakan retinoin juga bisa menyebabkan toxicity. Kemudian hindari dairy, susu, keju. Dari faktor higienitas ya udah pasti kita ganti bed cover setiap hari 1 kali dan gosok punggung setiap mandi.